Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore Bapak, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil mini proyek SQL Query Database dengan studi kasus warung seblak khasna. Anggota kelompok kami terdiri dari Nasyala, Marcel, Morinda, dan Kadek Tito. Jadi pada presentasi kali ini kami akan membahas secara singkat 20 query yang telah kami susun. Kemudian rekan saya akan menjelaskan lebih detail terkait query-nya. Baik, nama saya Kadek Tito Magdia Putra. Di sini saya akan membahas lanjutan yakni tentang dua query pilihan dari kelompok kami. Yang pertama ada query yang berfokus pada inner join dan yang kedua ada query yang berfokus pada distinct. Yang pertama query nomor 7 ada inner join di mana query ini bertujuan untuk menggabungkan dan melihat informasi terkait dua atau lebih tabel. Baik, yang pertama saya akan membahas dari from transaksi T. Di sini merupakan clause yang bertujuan untuk menentukan atau memilih tabel utama di mana saya di sini memilih transaksi sebagai tabel utama dan data awal pada query ini. Kemudian clause selanjutnya ada inner join detail transaksi yang merupakan cara atau proses ataupun clause untuk menggabungkan tabel di mana saya memilih untuk memasukkan detail transaksi untuk mencari informasi tentang jumlah dan subtotalnya. Kemudian penghubungnya. Jadi detail transaksi dan tabel utamanya transaksi dihubungkan oleh on transaksi ID transaksi sama dengan detail transaksi ID transaksi yang berarti tabel detail transaksi dan transaksi dihubungkan oleh ID transaksi yang sama. Kemudian begitu juga dengan selanjutnya, inner join menu ini untuk berfungsi untuk menggabungkan atau menghubungkannya dengan menu, tabel menu yang kemudian bisa dilihat on detail transaksi ID menu dan sama dengan menu ID menu yang merupakan cara untuk menghubungkan menu dan detail transaksi melalui ID menu yang sama. Kemudian bagaimana hasilnya? Bisa dilihat hasilnya seperti ini. Contohnya kita akan mengambil contoh yang pertama, pelanggan bernama Nandep membeli menu seblak seafood level 1 dengan jumlah 1 dan subtotal 15.000. Di mana kita mendapatkan nama pelanggannya. Nama pelanggan bisa didapatkan di transaksi menurut saya. Di transaksi pelanggan Nandep dengan ID transaksi T001. Nah, tadi kita membukanya lewat ID transaksi yang sama. Bagaimana dengan di detail transaksinya? Tadi di transaksi T01, di detail transaksi juga T001. Bisa lihat jumlah dengan subtotal 15.000 juga sini. Kemudian yang kedua di join-nya, maksudnya di menunya, bisa dilihat detail transaksi ID menu, detail transaksi, dan tadi kan di detail transaksi, detail transaksi, tadi nanti 01 bagaimana dengan menunya, di sini menunya M002, jadi dan untuk M002 merupakan seblak seafood level 1, begitulah bisa ada baris nandep, menu seblak seafood level 1, jumlah 1, dan total 15.000, begitu pula dengan informasi-informasi seterusnya. Ini lanjut di query kedua, yakni query nomor 8, select distinct. Yang pertama saya akan bahas from pemasukan P. Di sini kita menentukan atau memilih tabel utamanya. Di sini saya memilih tabel pemasukan. Kemudian join dihubungkan dengan supplier, tabel supplier, dan itulah penghubungnya yakni dihubungkan dengan ID supplier yang sama. Kemudian yang akan ditampilkan, kita pernah tujuan kita untuk menampilkan supplier yang telah bekerja sama. Jadi kita akan menampilkan nama supplier. Tujuan distinct di sini sendiri untuk menghindari adanya perulangan. Contohnya jika kita tanpa distinct, kita bisa lihat adanya sebuah perulangan di mana Adi akan menampilkan dua nama supplier yang sama, Adi. Dan jika kita kembali mengisikan distinct pada query-nya, perulangan tersebut bisa dihindari. Dan bisa dilihat di sini karena pemasukan dan digabungkan dengan ID supplier. Di pemasukan ada ID supplier S01 dan S02. Kemudian di supplier S01 adalah Adi dan S02 adalah Putra. Maka dari itu kita mendapatkan dua nama supplier yang dimana tadi sempat ada tiga, dimana Adi yang berulang dikarenakan ia melakukan dua pemasukan yang berbeda dan dihindari dengan adanya distinct, yakni mencegah adanya perulangan di nama supplier yang sama. Kemudian bagaimana manfaat dari dua kode tersebut? Yang pertama, kode dari query nomor 7 bertujuan untuk melihat menu apa saja yang paling sering dibeli oleh pelanggan sehingga dapat membantu untuk pengelolaan menu serta kelola stok bahan baku agar pengadaannya stabil dan tidak ada bahan baku yang kurang ataupun yang lebih, karena bisa melihat sekiranya bahan baku apa yang lebih dibutuhkan dari proses usaha tersebut. Kemudian bagaimana dengan supplier query nomor 8? Query nomor 8 bertujuan untuk melihat siapa saja supplier yang pernah bekerja sama dengan usaha tersebut. Jadi kita bisa mengevaluasi bagaimana kinerja dari supplier tersebut sehingga dapat menentukan siapa saja atau bagaimana supplier depan. Baik, itulah bagaimana query tersebut bekerja serta apa manfaatnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan QRI jumlah transaksi karyawan. QRI ini bertujuan untuk mengetahui berapa banyak jumlah transaksi yang ditangani oleh setiap karyawan, di mana ini dapat digunakan untuk mengevaluasi aktivitas pelayanan di warung seblak khasna yang menjadi objek dari studi kasus ini.
jadi di sini adalah QRI-nya. Di sini yang pertama itu ada jumlah transaksi, sebentar. Ini kita turunin dulu ya. Oke, di sini yang pertama itu ada join, di mana join ini berguna untuk memasangkan antara tabel karyawan dengan tabel transaksi melalui ID karyawan. Ini joinnya, saya blok. Nah, setelah itu di sini ada juga count, di mana count ini akan menghitung jumlah transaksi. Terakhir itu ada group by. Sebentar. Oke, group by di sini berfungsi untuk supaya perhitungan atau penjumlahannya itu tidak secara umum, tapi dibagi berdasarkan nama karyawan. Informasi ini sangat berguna bagi pemilik usaha untuk mengevaluasi kinerja karyawan atau operasional dari usaha itu sendiri. Karena outputnya akan seperti ini. Misalkan karyawan atas nama Nay, jumlah transaksinya ada 1. Berarti Nay ini hanya menangani 1 transaksi. Kemudian ada karyawan atas nama Marcel, di mana jumlah transaksi yang dia layani ada 2 dan seterusnya. Ini bisa menjadi bahan evaluasi, bisa juga untuk penempatan bonus atau penempatan jadwal dan lain-lain. Oke, baik. Demikian untuk transaksi untuk QRI kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan query selanjutnya, yaitu subquery. Query ini bertujuan untuk mencari menu yang harganya di atas rata-rata harga semua menu. Yang menarik dari query ini adalah penggunaan subquery, yaitu query yang ditulis di dalam query lain. Subquery dijalankan lebih dulu, baru hasilnya dipakai oleh query utama. Saya akan menjelaskan satu persatu bagian dari code ini. Untuk bagian ini menentukan kolom yang ingin ditampilkan, yaitu ID menu, nama menu, harga. Selanjutnya, bagian ini menunjukkan bahwa data diambil dari tabel menu. Selanjutnya, saya akan mulai dari bagian ini dulu. Untuk bagian ini adalah kondisi filternya, yaitu harga harus lebih besar dari suatu nilai. Selanjutnya, bagian ini adalah subquery yang ada di dalam kurung. Subquery ini dijalankan lebih dulu oleh sistem untuk menghitung rata-rata harga seluruh menu menggunakan fungsi FVG. Hasil angkanya kemudian digunakan sebagai nilai pembanding di kondisi where tadi. Jadi kita tidak perlu tahu dulu berapa rata-ratanya, sistem akan menghitung sendiri secara otomatis. Kita akan jalankan code ini. Kita bisa lihat hasilnya menampilkan semua menu yang harganya melebihi rata-rata, seperti seblak bakso dan berbagai varian seblak seafood. Alasan kami memilih query ini karena tingkat kompleksitasnya lebih tinggi dibanding query biasa. Query ini tidak hanya melakukan satu proses, melainkan 2 proses sekaligus. Sistem harus menjalankan subquery di dalamnya terlebih dahulu untuk menghitung rata-rata harga. Baru kemudian hasilnya dipakai oleh query utama sebagai acuan filter. Jadi ada proses berlapis yang terjadi di balik satu query ini. Dari sisi manfaat, informasi ini sangat berguna bagi pemilik warung untuk mengetahui menu apa saja yang tergolong premium atau di atas rata-rata harga. Data ini bisa dijadikan dasar strategi bisnis, misalnya untuk menentukan menu mana yang perlu dipromosiin, diberi diskon, atau justru dipertahankan harganya karena memang bernilai lebih tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan query selanjutnya, yaitu query axis. Nah, query ini bertujuan untuk mengetahui karyawan mana saja yang pernah melayani transaksi. Kami menggunakan operator axis yang cara kerjanya adalah mengecek keberadaan data di tabel lain. Jika data ditemukan, maka baris tersebut akan ditampilkan. Saya akan menjelaskan satu persatu bagian dari kode. Untuk bagian ini menentukan kolom yang ingin ditampilkan, yaitu ID karyawan, nama karyawan, dan jabatan. Selanjutnya, from karyawan. Untuk bagian ini menunjukkan bahwa data utama diambil dari tabel karyawan. Huruf K di sini adalah alias atau nama singkatan untuk tabel karyawan agar lebih mudah dirujuk di bagian lain query. Baik, selanjutnya bagian ini mengecek apakah ada minimal satu baris data yang memenuhi kondisi di dalam kurung. Jika ada, maka karyawan tersebut akan ditampilkan. Begitu. Selanjutnya, bagian ini adalah subquery di dalamnya. Kita mencari data di tabel transaksi yang diberi alias T. Angka 1 di sini tidak memiliki arti khusus, hanya penanda bahwa kita cukup ngecek keberadaan datanya saja. Bukan nilai tertentu seperti itu. Selanjutnya, untuk bagian ini mencocokkan ID karyawan yang ada di tabel transaksi dengan ID karyawan di tabel karyawan. Jika ada kecocokan, berarti karyawan tersebut memang pernah tercatat melayani transaksi. Kita akan coba running query ini. Nah, bisa kita lihat, dari hasil query ini ditemukan 2 karyawan aktif melayani transaksi, yaitu Momo dengan jabatan manajer umum dan Tito dengan jabatan kasir. Alasan kami memilih query ini karena melibatkan pengecekan lintas 2 tabel sekaligus menggunakan subquery di dalamnya. Operator axis harus memeriksa setiap baris karyawan satu persatu dan mengecek apakah ada data yang cocok di tabel transaksi. Proses seperti ini membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang relasi antar tabel, sehingga kompleksitasnya lebih tinggi dibandingkan query yang hanya mengakses satu tabel saja. Dari sisi manfaat, informasi ini penting bagi manajemen warung untuk memantau kinerja karyawan dengan mengetahui siapa saja yang aktif melayani transaksi. Pemilik bisa mengevaluasi produktivitas setiap karyawan. Dalam sistem informasi juga, data ini bisa dijadikan dasar laporan kinerja karyawan secara otomatis, sehingga pemilik tidak perlu mengecek manual satu persatu. Demikian.